Hari ini dalam sebuah tema bahasan bicara mengenai vision, bicara mengenai penglihatan disebutnya. Pastor Arif minggu lalu udah mulai seri ini. Dalam 1 bulan, 2 bulan ini kita berbicara mengenai connected to the family of God. Dan secara khusus berbicara mengenai vision, berbicara mengenai penglihatan. Nah saya akan mulai dengan ini, saya udah khotbahin ini 3 kali sampai dengan hari ini. Tapi saya mau mulai juga dengan hal ini bahwa kalau saudara ditutup matanya ya kalau saudara ada sebuah penelitian berkata kalau saudara ditutup matanya dan saudara coba berjalan lurus, tutup mata ya sambil jalan lurus, yang terjadi adalah kita gak pernah lurus jalannya. Selalu antara jalannya bisa belok atau muter. Kalau mau coba silahkan coba di rumah, jangan coba di jalan raya tentunya. Saudara akan ketabrak kalau coba jalan raya, tapi coba. Nah itu sebuah penelitian. Jadi kalau orang ditutup matanya kemudian dicoba untuk suruh berjalan lurus. Saya ingat saya pernah ke Jogja, Jogja tuh ada alun-alun Jogja. Ada pohon beringin 2 kalau gak salah ya. Jogja mana suaranya? Nah ada pohon beringin 2, kemudian kita ditutup mata. Suruh jalannya lurus. Saya pikir lurus, tiba-tiba kok bisa mencong ada ke sini gitu ya, ada mencong ke sana. Nah memang orang kayak begitu. Itu ada penelitiannya, ada secara IPA-nya, ada secara sainsnya, ada bicara mengenai otot, bicara mengenai apa. Tapi itu berbicara gini, pandangan kita itu sangat penting loh. Penglihatan kita ada sangat penting. Makanya Amsal 14 ayat 12 berkata gini, ada jalan yang disangka orang lurus Pak. Tapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah itu berbicara mengenai bagaimana kita memandang. Bagaimana kita melihat, penglihatan itu kemudian menjadi sebuah hal yang sangat penting. John Maxwell satu kali berkata gini, sight is the function of eyes. Penglihatan itu adalah fungsi mata, indera pelihat, fungsi mata. But vision is the function of heart. Tapi yang bicara mengenai vision, visi itu berbicara mengenai hati. Jadi kita ini punya 2 mata, mata jasmani dan ada mata hati. Nah vision itu berbicara mengenai the eyes of the heart. Mata hati kita. Ya, vision itu berbicara mengenai mata hati kita. Ada satu orang penulis namanya Helen Keller. Kalau saudara pernah lihat Google Helen Keller. Helen Keller adalah seorang penulis buku terkenal. Seorang dosen juga. Seorang aktivis politik. Dia menjadi penasihat beberapa presiden. Dia menjadi seorang motivator. Diundang ke seluruh dunia. Yang menariknya adalah gini. Helen Keller umur 19 tahun dilahirkan buta dan tunarungu. Gak bisa dengar. Umur 19 bulan semenjak dia masih bayi. Dia gak bisa lihat, kemudian dia gak bisa dengar. Tapi kemudian dipakai untuk, karena proses kehidupannya dipakai menjadi seorang tokoh yang cukup berpengaruh. Yang mempengaruhi dunia 1800-an dan quote-quote-nya sampai dengan hari ini masih sering kita ngomongin. Nah satu kali kemudian ditanya dia oleh seorang wartawan. Saya lupa namanya siapa. Dia cuma tanya, Bu Helen Keller, menurut ibu apa yang paling buruk? Apakah ada yang lebih buruk daripada menjadi buta? Karena dia lahir buta dan kemudian dia tuli. Apakah ada yang lebih buruk daripada menjadi buta gak bisa lihat? Kemudian Helen Keller tulis begini, dia sambil ketawa dia ngomong begini. The only thing worse than being blind is having sight but no vision. Yang satu-satunya yang lebih buruk daripada menjadi buta gak bisa melihat. Satu-satunya yang paling buruk dibandingkan menjadi buta adalah gini, punya mata tapi gak bisa melihat. Punya mata tapi gak punya visi dalam kehidupan. Itu yang saya sebut tadi, mata jasmaninya ngelihat, mata hatinya gak bisa lihat. Nah vision itu berbicara mengenai apa yang ada dalam hati kita. Bicara mengenai mata hati kita. Kalau mata jasmani kita bisa melihat, Tuhan juga kepengen mata spiritual kita, mata hati kita, kita perlu untuk bisa juga untuk melihat. Nah apa itu kemudian vision? Apa itu kemudian menjadi visi? John Maxwell berkata begini nih. Vision is a picture of the future that draws out the best in people, providing direction and hope. Jadi visi itu adalah sebuah gambar akan masa depan, di mana gambar tersebut akan mengeluarkan yang terbaik yang ada dalam diri setiap orang, dan visi itu akan memberikan tuntunan dan memberikan harapan. Jadi visi itu adalah gambar dari tujuan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara. Jadi each one of us, setiap kita punya tujuan untuk hidup. Setiap saya dan saudara tuh gak ada yang lahir karena kebetulan loh. Iya, setiap kita tuh gak lahir brojol ke dunia, itu karena kebetulan. Selalu lahir dengan sebuah tujuan. Makanya Miles Monroe katakan begini nih, hal yang paling tragis di seluruh dunia bukanlah karena kematian.
bukanlah karena perang, bukanlah karena sakit penyakit. Hal yang paling tragis yang ada dalam dunia adalah ketika orang hidup tanpa tahu tujuannya. Tanpa hidup, tanpa tahu tujuannya. Jadi nggak tahu visinya mau kayak gimana. Pernah nonton film zombie, zombie itu ada beberapa serial berapa tahun yang lalu yang terkenal kan. Hidup, tapi nggak tahu tujuannya. Hidup bisa lihat iya, tapi nggak punya vision. Mata hatinya kemudian nggak bisa lihat sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah itu adalah sebuah visi. Nah hari ini saya mau sodorin buat saudara cerita dari seorang yang sangat, cerita klasik banget. Dari satu orang tokoh di Alkitab yang disebut dengan Abraham. Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Karena kita akan bicara visi dari sini pada kesempatan sore hari ini. Kejadian 12, ayat 1 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat yang kelima, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah, Kejadian 12 adalah the first beginning. Sebuah kisah permulaan mengenai Abraham itu dimulai di Kejadian pasal ke-12. Jadi kalau saudara baca di kitab Kejadian itu hampir sekitar 25% dari isi kitab Kejadian itu cerita mengenai hidupnya Abraham. Jadi orang ini punya sesuatu yang kita perlu untuk dengar, kita perlu untuk lakukan menjelang di hari-hari terakhir ini. Nah, Alkitab tulis begini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, semua tokoh yang ada di Alkitab, semua tokoh yang ditulis yang ada di Alkitab memulai kisah kehidupan mereka dari firman Tuhan. Enggak pernah dari yang lain. Dan termasuk juga Abraham. Abraham memulai, Tuhan memakai Abraham memulai sebuah proses perjalanannya lewat firman. Karena ayat pertama berkata gini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Nah sampai dengan saat itu, mohon maaf tadi kita baca sampai yang kelima, kita pikir mungkin, saya sempat pikir Abraham mungkin karena gak ada kerjaan kali ya. Pengangguran di negerinya di Haran sana, kemudian Tuhan panggil mereka ikut. No, Abraham itu punya bisnis pada saat itu. Dan bisnisnya kalau saudara baca tadi ayat kelima, bisnisnya cukup oke loh. Cukup bagus bisnisnya. Jadi dia bukan orang pengangguran. Dia bukan orang ecek-ecek, orang yang gak tahu juntrungan apa-apa yang sama. Mungkin hampir sebagian besar dari orang-orang yang ada yang berkata gini, ya udahlah dari kita mengadu nasib aja. Kalau puji Tuhan kalau sukses ya kalau enggak ya udah. Enggak, Abraham udah punya sesuatu. Dia udah punya bisnis dalam keadaan posisi yang berkecukupan pada saat itu. Dan Abraham pada titik di saat itu adalah lahir dari keluarga penyembah berhala. Saudara bayangin gak seorang penyembah berhala kemudian Tuhan ngomong buat dia. Dari sini kemudian saya berpikir, gak peduli latar belakang saudara apa, Tuhan masih sanggup untuk pakai saya dan saudara. Selalu ada firman Tuhan bagi hidup saya dan saudara. Abraham keluarganya penyembah berhala. Saudara kita lihat Musa siapa ketika Musa Tuhan panggil? Musa itu buronan. Bunuh satu atau dua orang Mesir sih saya lupa. Bunuh orang Mesir pada saat itu. Dia bunuh orang Mesir kemudian dia kabur. 40 tahun jadi buronan. Tapi Tuhan kemudian berfirman pada Musa, berikan sebuah visi buat Musa. Dan Musa adalah orang yang tulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Dari tangan seorang pembunuh, seorang buronan. Keluar firman Tuhan yang menunjukkan bahwa dia bisa dipakai Tuhan dengan visi yang besar daripada Tuhan. Siapa Paulus? Paulus itu kerjaannya cuma siksa jemaat Tuhan loh pada saat itu. Tapi ketika Tuhan berfirman kepadanya, hidupnya kemudian berubah. Setiap visi besar yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara, setiap visinya Tuhan itu selalu mulai dari firman Tuhan. Selalu mulai dari perkataannya Tuhan. Dan Abraham gak dipanggil ketika dia gak punya apa-apa, justru Abraham dipanggil ketika dia memiliki segalanya. Visinya Tuhan bagi Abraham adalah gini, semua kaum di muka bumi jadi berkat. Karena Alkitab tulis tadi kan di ayat ketiga, olehmu aku akan berkati orang yang berkati kamu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Itu visinya Tuhan atas Abraham. Makanya ada tulisan berkata gini, the greatest achievement in human's life is out from their comfort zone. Semua pencapaian terbesar dalam hidup saya dan saudara itu selalu berada di luar dari zona kenyamanan kita. Makanya Tuhan berkata buat Abraham, pergi dari tempatmu, dari rumahmu, dari sanak saudaramu pergi. Iya dia harus pergi.
Kemudian yang pertanyaan yang menarik kemudian saya sambil bayangin kenapa Abraham nurut untuk pergi. Padahal udah bagus kok. Bisnisnya udah oke kok. Di sini juga cukup kok. Di sini sangat cukup, bisnisnya lagi oke, keluarga juga baik-baik aja. Di sini oke. Tapi kemudian kenapa Abraham kemudian taat kepada Tuhan? Karena begini loh. Karena Tuhan kasih visi besar yang daripada Tuhan buat Abraham yang dia nggak miliki saat itu. Saudara tahu visi besarnya apa? Keturunan. Abraham nggak punya saat itu, duitnya banyak Pak. Duitnya banyak, semua koleganya banyak, bisnismen sejati dia. Dia orang-orang sukses, tapi dia nggak punya keturunan. Jadi dengan kata lain Tuhan memberikan visi yang besar. Kenapa kemudian Abraham mentaati Tuhan? Karena Tuhan berikan visi besar yang dia nggak punya saat itu. Visinya apa? Keturunan. Oleh karenamu, oleh karena keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan berikan visi yang besar buat Abraham. Dan Alkitab tulis ayat keempat, kemudian Abraham pergi kan? Ayat keempat kalau saudara baca, pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Satu kesalahannya, dia bawa Lot. Karena di ayat pertama kan berkata begini, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang aku tunjukkan. Jadi visi itu lahir buat Abraham dan juga buat keluarganya. Lot gak termasuk. Kesalahannya Abraham adalah dia bawa Lot keponakannya ikut sama-sama dia. Saya mengerti Abraham, gak punya anak. Ya dia gak tahu mungkin bisnisnya akan diwarisin ke siapa dan dia tahu Lot adalah keponakannya, ya udahlah dia bawa. No, firman Tuhan tetap untuk Abraham dan keluarganya. This is ini yang mau saya tinggalin buat saudara. Visi yang daripada Tuhan gak pernah memisahkan suami dari istri. Demikian juga visi daripada Tuhan gak memisahkan istri dari suami. Itu gak pernah. Kalau ada visi dari Tuhan itu bukan dari Tuhan tuh lihat, dari hantu lihat. Kalau kayak gitu ya beda-beda tipis kan Tuhan dan hantu. Loh, visi yang datang daripada Tuhan gak pernah memisahkan suami dari istri atau istri dari suami. Karena suami istri itu kontraknya hidup semati, kontraknya seumur hidup. Itu visinya. Kesalahannya Abraham adalah dia bawa Lot. Dia bawa keponakannya. Cuman satu pasal sih, di pasal yang ke-13. Dan di sini saya akan sharing visi buat saudara. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka berdua. Visi yang daripada Tuhan. Kejadian 13 ayat yang kedua. Adapun Abraham sangat kaya. Sangat kaya. Sangat kaya kan, saya sudah bilang dia kaya. Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ini setelah Abraham mentaati perintah Tuhan, kemudian dia menjalankan visinya Tuhan. Nah saya harus beritahu, sementara Abraham menjalankan visinya Tuhan, Tuhan tuh kasih dia dengan banyak ternak, banyak perak dan banyak emas. Dengan kata lain, waktu Abraham menjalankan visi yang daripada Tuhan, ternak, emas, perak, deposito, kekayaan itu cuma bonus. Saudara gak setuju lihatnya? Loh iya dong, sementara dia berjalan, Abraham tuh berjalan menjalankan visinya Tuhan. Dia keluar dari rumahnya kemudian mentaati apa yang Tuhan mau. Dia kemudian menjadi sangat kaya, ternaknya banyak, mobilnya banyak, semuanya banyak, itu cuma bonus. Bonus itu seperti gini, saudara beli rumah dapat payung. Itu kan bonus. Mau kejar payungnya apa kejar rumahnya? Kejar payungnya, salah lah, kejar rumahnya. Loh iya dong, itu cuma bonus. Jadi along the way saudara dan saya menjalankan visinya Tuhan, kemudian Tuhan berkati, enggak masalah. Itu kan bonus, namanya juga bonus. Dikasih susu juga boleh gitu, ibaratnya kan bonus. Enggak dicari, tapi visinya Tuhan kemudian yang dia cari. Abraham kemudian menjadi sangat kaya, banyak ternak, banyak perak, kemudian banyak emasnya. Ayat yang ke-6. Nah ini kejadiannya. Ini kejadian. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka, bagi Abraham dan Lot. Karena kedua-duanya kaya. Dua-duanya konglomerat gede nih. Punya begitu banyak usaha yang mereka lakukan, peternakan, semuanya dia punya. Negeri itu tidak cukup luas bagi mereka, bagi Abraham dan Lot untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Jadi mereka sedang ada diam di satu negeri dan ada orang Kanaan dan orang Feris. Pada saat itu terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Ayat ke-8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini, ayat yang ke-9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Nah ini kisahnya begini, dua-duanya bisnisnya kemudian menjadi bisnis yang yang berkembang menjadi semakin pesat. Sampai negeri itu gak cukup buat mereka. Jadi saudara bayangin mereka pendatang di negeri itu, tapi seluruh sumber daya di negeri itu mereka berdua yang kuasain. Gak cukup, terjadi pertengkaran antara gembalanya karena ribuan ternaknya.
Jadi pertengkaran antara gembala Abram kemudian dengan gembala Lot. Dari titik itu kemudian Abram bilang kepada Lot, keponakannya, gini Lot, kita pilih aja, nggak baik kita sebagai saudara kemudian kita bertengkar. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, kata Abram. Kalau lu ke kiri, gua ke kanan. Iya benar dong, Abram tawarin itu, opsi itu kepada Lot yang keponakannya. Tapi kan harusnya begini, kalau saudara perlu mengerti adalah gini. Lot itu pertama adalah satu, Lot tuh harusnya mengerti begini pikirannya. Abraham itu adalah omnya, betul gak sih? Ya Abraham kan adalah omnya, itu yang pertama, dia lebih tua. Ya, itu faktanya. Yang kedua adalah Abraham yang ngajak Lot untuk pergi. Betul? Abraham satu adalah omnya, dia lebih tua, lebih senior. Yang kedua adalah Abraham yang ngajak Lot untuk pergi. Yang ketiga, Lot itu kaya karena Abraham. Enggak karena Lot sendiri, karena dia menempel pada visi, pada hidupnya Abraham, makanya dia menjadi kaya. Harusnya cenglinya adalah kayak begini dong. Lot harusnya ngomong pada Abraham, Om, karena saya udah diajak sama Om, saya udah kaya begini kaya seperti kayak gini kayak Om, udah Om aja yang duluan pilih. Om mau kemana? Terserah Om. Setelah Om pilih, baru saya pilih. Gitu dong cenglinya, betul gak sih? Hitungan bisnisnya, Bapak Ibu, ya? Iya dong, ini hitungan secara apa tuh ya? Secara kehormatannya, secara harga dirinya harusnya ngomong gitu. Oh, udah Om yang pilih duluan. Tapi Lot enggak lu, bocengli juga nih orang kelihatannya. Ya Lot enggak berbuat seperti kayak gitu. Dan yang Lot lakukan adalah begini. Ayat yang 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan dan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat yang ke-11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Dari sini kita belajar apa itu artifisi. Jadi waktu ditawarin seperti itu, Lot langsung sambar. Kesempatan gak datang 2 kali nih. Dia pilih duluan. Dan dia biasa, dipilih duluan adalah yang apa? Yang paling bagus. Lot memandang, Alkitab tulis gini, lalu Lot memandang dan dilihat. Ada satu lembah namanya lembah Yordan, itu penuh dengan air dan kemudian rumputnya bagus. Jadi Lot sedang lihat dari jauh, kemudian dia lihat ada sebuah lembah yang bagus. Dia kemudian berkalkulasi dalam hatinya, ini lembah cocok. Kenapa? Ternak gue bisa makan. Kelihatannya ini lembah bagus, bisnis gue akan berjalan semakin bagus nih ada di lembah ini. Jadi ketika Lot melihat lembah Yordan, Lot melihat dengan matanya Lot. Lot melihat dengan pengalamannya Lot. Lot melihat dengan logika, teknologi, hitungan yang Lot memang punya. Jadi pada saat itu ketika Lot melihat ini lembah bagus, dia lihat itu bagus menurut pandangannya sendiri. Yang terbaik menurut pandangannya sendiri. Dan saya harus beritahu buat saudara, pandangan kita kan sangat terbatas sebagai manusia. Ya, pandangan kita sangat terbatas. Jadi Lot memandang dari kemampuannya sendiri, Lot memandang dari kalkulasinya sendiri. Saya diajarin, saya orang marketplace sampai hari ini. Saya diajarin sama orang-orang yang ada di luar, ya dunia kemudian ngajarin kita. Pengalaman adalah guru yang paling baik, betul? Betul, tapi saya harus beritahu di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan dan Roh Kudus itu adalah guru yang terbaik. Itu bisa kacauin semua pengalaman saudara yang terbaik. Percayalah, makanya firman Tuhan sangat penting. Percayalah, percayalah. Tadi siang saya ngomong dengan beberapa anak youth yang ada di kantor di dalam. Kemudian lihat dunia sedang tidak baik-baik saja hari ini. Iya gak sih? Saya lihat kemarin CNBC ada 7 gerai dari toko retail store pakaian salah satu terbesar di Indonesia, 7 gerainya tutup. Mau ngandalin pengalaman dengan kekuatan sendiri? Saudara akan melihat gini, pengalaman yang Lot lihat adalah kemampuan Lot untuk melihat itu sangat terbatas. Berdasarkan pengalaman yang dia miliki sangat terbatas. Dan yang terjadi adalah, mohon maaf, ayat yang ke-13. Ini yang Lot gak lihat. Karena memang dia gak bisa lihat. Adapun orang Sodom sangat jahat, berdosa terhadap Tuhan. Lot melihat lembah Yordan bagus, physically semuanya dihitung matematika, dihitung bisnis, cuan bisnisnya kelihatannya ini asik. Akan membuat kehidupannya menjadi gede. Yang dia lihat dengan mata, dengan pengalaman, dengan preferensinya dia sendiri, dia lihat itu semua. Tapi ada satu hal yang membuktikan bahwa kita manusia sangat terbatas, dia gak lihat beyond. Di luar mengenai lembah Yordan. Karena Alkitab tulis adalah orang Sodom dan Gomora, penduduk saat itu adalah orang yang berdosa pada Tuhan. Listen, di akhir cerita Lot, ketika Tuhan habis bumi hanguskan Sodom Gomora, semua harta benda Lot itu hilang. Bahkan dia harus kehilangan orang yang paling berharga dalam kehidupannya, istrinya. Kalau saya dan saudara memandang kehidupan hanya dari kacamata kita, dengan visi yang kita miliki sendiri, karena Alkitab berkata gini, lalu Lot memilih dengan, saya suka ketinggalan.
Ayat yang ke-11, sebab itu Lot memilih baginya. Kalau pilihan-pilihan yang kita buat berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan kehebatan kita, berdasarkan pengalaman kita, jangan-jangan. Akhirnya nanti kita bisa kehilangan hal-hal yang berharga yang ada dalam kehidupan. Iya, Lot harus kehilangan harta benda dan kemudian dia harus kehilangan istrinya. Karena Lot memandang seperti matanya memandang. Mata manusia terbatas. Lot gak bisa lihat apa yang di luar mengenai lembah Yordan. Karena Alkitab tulis begini, lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Kalau seperti taman Tuhan, apakah kemudian itu taman Tuhan? Seperti taman Tuhan? Kan bukan. Iya gak sih? Bukan dong. Kalau saudara mukanya mirip Justin Bieber, kan bukan Justin Bieber ibaratnya. Seperti doang. Iya, kelihatannya doang. Itu Lot melihat dengan kacamatanya. Kalau visi yang kita bangun, yang kita miliki hanya untuk kepentingan kita. Kecenderungan yang terjadi dalam hidup kita, akhirnya kita akan kehilangan hal yang berharga dalam hidup. If that vision birth dilahirkan dari keinginan kita sendiri. Kemudian berbeda dengan Abraham. Kisah ini kan kemudian berlanjut. Tadi Lot udah pilih, dan sekarang ceritanya Abraham. Ayat yang ke-14, yang Abraham lakukan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, emang Lot harus berpisah. Kenapa? Dia memang gak ada dalam visinya Tuhan buat Abraham. Dia harus pisah. Karena sekarang Tuhan sedang deal dengan Abraham sendiri. Dan buat Abraham adalah begini, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pandang sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab, ayat ke-15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Yang tadi kita pelajari dari Lot adalah Lot kemudian melayangkan matanya, dia lihat lembah Yordan sangat bagus. Tapi ketika bagian Abraham, heran loh. Abraham gak kemudian merengek kepada Tuhan, kemudian bilang Tuhan dia ngambil yang paling bagus. Keterlaluan nih orang kelihatannya, udah gua gedein sekarang ini segala. Enggak, Abraham tuh gak ngomong sepatah kata pun. Yang terjadi adalah begini, Tuhan berfirman kepada Abraham, pandang. Artinya saudara apa? Visi yang Abraham lihat adalah gini, adalah Tuhan kemudian yang nyuruh Abraham untuk lihat. Karena Alkitab berkata berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandang dan lihat. Di titik itu Abraham gak ngomong apa-apa. Tapi Tuhan kemudian yang jadi sibuk atas kehidupannya. Abraham, boleh jadi dia ngambil yang paling bagus. Tapi sekarang Tuhan berkata gini, pandang dan lihat. Yang Abraham lakukan dengan memandang, dengan melihat, bukan dengan perkataannya sendiri, tapi dari perkataannya Tuhan. Saudara bisa bayangin gak dua bedanya? Yang satu memandang dengan kacamatanya sendiri, memilih sendiri, tapi Abraham adalah gini, adalah Tuhan yang suruh Abraham untuk pandang. Bukankah kemudian Tuhan adalah Tuhan yang tahu yang terbaik dalam hidup saya dan saudara? Iya gak sih? Tuhan kita kan tahu yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Enggak terbatas oleh apapun juga. Enggak terbatas oleh situasi kita, enggak terbatas oleh apapun juga. Untuk Abraham, Tuhan yang suruh dia untuk memandang. Dan Tuhan cuma bilang gini, pandang Abraham, timur, barat, utara, selatan. Semuanya akan kuberikan kepada kamu. Kan bukan waktu dia bilang timur, barat, utara, selatan adalah juga termasuk tanah yang Lot pilih? Iya enggak? Semuanya jadi Tuhan. Pandangan manusia itu visinya untuk kepentingan diri sendiri itu sangat terbatas. Visinya Tuhan tuh jauh luas ke depan. Dan kenapa? Karena dia memang gak terbatas. Dia memang tidak terbatas dalam kehidupan saya dan saudara. Karena visi itu, pandangan itu datang disuruh oleh Tuhan. Visi itu adalah selalu menjadi visi yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Iya. Visinya Tuhan adalah selalu lebih hebat, lebih kuat, lebih tinggi daripada visinya kita. Selalu. Makanya Abraham memandang dengan visi yang daripada Tuhan. Sesuai dengan visinya Tuhan. Pelajaran dari Abraham adalah setiap visinya Tuhan itu lahir dari firmannya Tuhan. Enggak pernah keluar. Firman Tuhan itu adalah rahimnya. Rahimnya keluar visi tujuan Tuhan dalam hidup. Makanya kita bukan sebuah kebetulan kita punya 40 days connected to His word. 40 hari ini saudara terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah apa tuh ya, sumbernya, cradle-nya adalah sebuah apa tuh, rahim di mana akan dilahirkan begitu banyak visi tujuan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena saudara tahu alat USG kan? Ya,
Kalau ibu-ibu ada yang suka, ya saya juga pernah kalau pergi ke internis gitu. Bukan karena saya hamil tentunya ya. Tapi kalau pergi ke internis kan diperiksa perut kan gitu pakai USG. Nah USG itu kan sebutannya adalah ultrasonografi itu. Sebuah alat ultrasonografi. Jadi alat itu ketika ditempelin di perut, alat itu mengirimkan gelombang ultrasound. Gelombang yang sangat kecepatannya tinggi nggak bisa didengar oleh telinga. Dan ketika gelombang itu ditempel di perut, jadi gelombang suara itu akan mengirimkan gelombang itu sampai kepada benda yang ada di dalam. Benda yang akan di dalam itu kemudian merespon, sambil dia merespon melalui gelombang suara juga ditangkap oleh alat ini, muncul kemudian dimonitor. Ya kalau saudara suka nganterin istri apalagi udah berkeluarga, udah melahirkan kan selalu digituin kan. Tiba-tiba muncul anak, padahal yang dikirim gelombang suara loh. Tiba-tiba kemudian jadi visi. Jadi sebuah kelihatan yang ada di monitor. Nah itu kemudian berbicara mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan itu sama seperti kayak begitu Bapak Ibu. Seperti gelombang suara yang akan masuk pada kedalaman hati dan pikiran saudara sampai di dalam. Ketika dia masuk sampai di dalam firman Tuhan itu ada di dalam kita. Firman Tuhan itu kemudian memunculkan visi dalam kehidupan. Sama kalau saudara punya sumur, mau nimba air. Ya, kalau saudara punya sumurnya 20 meter, saudara perlu timbaan untuk ambil air. Nah yang alat untuk menimba itu adalah firman Tuhan. Karena dia akan masuk ke dalam, dia akan tarik semua potensi yang ada di dalam, kemudian munculin keluar lewat timbaan itu. Itu adalah firman Tuhan. Every people, setiap orang-orang hebat yang ada di Alkitab, hidupnya itu lahir dari firman Tuhan. Enggak ada yang lain. Visi yang lahir dari firman Tuhan. Firman Tuhan akan masuk ke dalam hati kita, menemukan tujuan Tuhan yang ada dalam diri kita, kemudian ditampilkan dalam bentuk visi Tuhan dalam kehidupan. Firman Tuhan yang akan menemukan visi. Firman Tuhan akan memulai visi saudara, firman Tuhan akan menyertai perjalanan kita untuk firman Tuhan itu akan menyertai kita untuk menjalani kehidupan kita sampai dengan visi Tuhan, bersama dengan visi Tuhan. Dan yang ketiga adalah gini, firman Tuhan itu juga akan menyelesaikannya bagi kita. Tuhan yang memulai, dia akan akhiri. Kalau kita taat pada firman. Makanya saya suka Yesaya 55 berkata gini, firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebaliknya apa? Dia akan melakukan seperti yang akan kula harapkan. Dia akan melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau firman itu masuk dalam diri saya dan saudara, firman Tuhan itu akan menyelesaikan seperti yang dia kehendaki. Saya ngomong tadi di kebaktian kedua, Tuhan itu lebih tertarik pada ketepatan, bukan pada kecepatan. Karena bagi Tuhan menjadi tepat seperti yang dia inginkan, itu jauh lebih penting daripada menjadi sekedar cepat doang. Tuhan kita adalah Tuhan atas ketepatan loh. Tepat ditaruh pada waktu yang tepat, tepat ditaruh pada posisi yang tepat ditaruh pada waktu yang tepat. Tuhan atas ketepatan. Karena dia adalah Tuhan atas ketepatan. Firman Tuhan itu yang harusnya menjadi guidance dalam hidup saya dan saudara. Yang kedua, visi itu lahir daripada firman Tuhan. Yang kedua adalah visi Tuhan itu selalu lebih besar daripada hidup kita. Jelas, visinya Lot cuma sebesar pandangan matanya. Visinya Abraham sesuai dengan pandangannya Tuhan. Saudara mau pilih yang mana? Mau cuma visinya kita doang? Atau kemudian menjadi visi yang daripada Tuhan yang lebih besar dari apapun juga yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Sebab karena visi itu datang daripada Tuhan, lebih besar daripada hidup saya, makanya saya butuh pertolongan Tuhan. Saya butuh firman Tuhan, saya butuh pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan visinya Tuhan. Dan saya harus beritahu, visinya Tuhan adalah pencapaian terbesar manusia. Yang harusnya kenikmatan terbesar kita ada di dalam menyelesaikan apa yang menjadi tujuan, kehendak, visinya Tuhan dalam hidup. Itu aja. Itu adalah yang paling ultimate, yang paling tinggi. Abraham itu diberikan sebuah janji tentang keturunannya. Keturunannya akan seperti debu tanah banyaknya, seperti bintang di langit. Ada dua tuh, Tuhan janjikan gitu. Kalau ada orang bisa hitung debu tanah, keturunanmu akan bisa dihitung. Kalau ada orang yang bisa hitung bintang di langit, keturunanmu juga akan dihitung. Jadi dalam perjalanan 25 tahun menantikan anak, satu orang anak. 25 tahun menantikan anak, saya rasa Abraham juga berada pada titik-titik putus asa sambil bertanya apakah Tuhan benar dengan janjinya. Kemudian dia teringat ketika dia siang hari keluar dari perkemahan, dia lihat ke bawah, dia lihat debu tanah, yang terjadi apa? Dia ingat akan janjinya Tuhan. Dia ingat akan visinya Tuhan bagi kehidupannya. Oh kalau debu tanah, waktu dia lihat debu tanah, dia ingat pada visi janjinya Tuhan, keturunan yang seperti debu tanah banyaknya. Kalau udah menjelang malam ketika Abraham juga mungkin sepertinya khawatir akan kehidupan. Apakah janji Tuhan tetap berlaku dalam kehidupannya ketika dia keluar kemahnya kemudian dia lihat ke langit bintang. Jadi Tuhan gak pernah izinkan Abraham itu gugur imannya. Karena dia selalu diperlihatkan pada visinya Tuhan debu di tanah, bintang di langit. Itu adalah visinya
Tuhan buat Abraham. Visi Tuhan selalu lahir dari firman Tuhan, visi Tuhan selalu lebih besar daripada hidup kita. Yang ketiga adalah visi Tuhan ditaruh dalam tempat yang paling mudah untuk kita temuin. Yaitu di dalam diri saya dan saudara. Enggak ada dalam diri orang lain. Enggak ada dalam diri orang lain, enggak ada dalam diri apapun juga, enggak ada dalam diri paranormal tentunya, atau dengan yang lain-lain. Visinya Tuhan itu selalu ditaruh dalam diri saya loh. Enggak ada di tempat lain, tapi ada di dalam diri saya. Ayat yang selanjutnya, Kejadian 13 ayat 17. Apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan visinya daripada Tuhan? Tuhan kemudian bilang begini buat Abraham, bersiaplah. Preparation is the foundation of faith. Persiapan itu adalah dasar fondasi dari iman. Makanya kita di Indonesia kan kenal, sedia payung sebelum hujan. Karena kalau saudara ketika hujan saudara baru bersedia payung, saudara kehujanan. Iya gak sih? Kalau kita cuman ketika hujan kita kemudian mikir bersiap untuk pakai payung, kita udah kehujanan duluan. Makanya sedia payung sebelum hujan, persiapan itu menjadi hal yang sangat penting. Contoh gampangnya adalah gini, kalau anak saudara dibilang ditentukan menjadi presiden Indonesia nanti 20 tahun kemudian, apakah saudara kemudian izinin kalau dia mau bolos? Apakah kemudian saudara izinin kemudian dia nggak belajar apa sekali? Enggak kan, kenapa? Persiapan itu kemudian penting. Makanya Tuhan berkata gini setelah Abraham pandang bersiap. Hey, prepare your day. Persiapkan hari-hari saudara. Walaupun mungkin gak kelihatan jadi seperti apa, tapi visi Tuhan itu selalu lebih besar daripada hidup kita. Persiapan kemudian yang terjadi adalah bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Lakukan apa yang menjadi visi Tuhan, kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Pandang, persiapan, kemudian pergi untuk mulai prosesnya karena yang akhirnya harus ini. Ayat yang ke-18, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Ujung dari visinya Tuhan, hidup kita menjadi hidup yang persembahan, menjadi sebuah penyembahan kepada Tuhan. It's not about me. Bukan cerita hidup ini bukan tentang saya dan saudara, cerita hidup ini tentang Tuhan. Bukan tentang hidup saya dan kita loh. Cerita hidup ini tentang Tuhan. Jadi ketika kita mengerjakan visi yang Tuhan beri dalam kehidupan, ujungnya cuma satu. Segala kemuliaan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan menyelesaikan buat kita. Kalau saya ngomongin visi Tuhan itu gak bicara mengenai gereja. Gak bicara mengenai pelayanan di mimbar. Saudara ada di marketplace, saudara di dunia usaha, dimanapun saudara berada, ada visi Tuhan yang besar ada di sana. Ada panggilan Tuhan yang besar ada di sana loh. Iya. Bagaimana kemudian kalau kita nggak punya visi? Sangat mungkin kan? Sangat mungkin. Amsal 29 ayat ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bahasa Inggrisnya berkata, if there is no vision, the people cast off restraint. Kalau orang nggak punya visi, kalau kita nggak punya visi, kita akan mengalami kehidupan yang nggak bisa dikendalikan. Kehidupan yang liar tuh punya pengertian kehidupan yang enggak dikendalikan. Di luar kendali. Kalau kita enggak punya visi maka hidup kita tidak terkendali. Sama seperti ini. Saudara main bola, iya betul kita main bola tapi enggak ada garisnya. Nah itu kan lapangannya bisa dari Jakarta sampai Bogor tuh. Ibaratnya saking gedenya. Loh enggak ada garisnya. Gawangnya udah semau-mau lu aja. Kalau enggak ada visi enggak ada garisnya. Enggak ada yang membatasinya. Enggak ada area bermainnya. Karena itu sebabnya adalah kalau orang gak punya visi maka hidupnya tidak terkendali. Waktu Amsal Salomo tulis gini itu bukan sekedar bicara personal. Kalau saya secara personal gak punya visi hidup saya akan berantakan. Jelas secara personal. Karena visi itu berbicara secara personal tentunya. Kalau saya gak punya visi hidup saya akan berantakan nih. Kalau keluarga pernikahan saya gak punya visi keluarga saya akan berantakan. Jelas. Kalau organisasi yang kita miliki kantor saudara dan saya gak punya visi itu kantornya pasti akan berantakan. Kalau kemudian gereja nggak punya visi, gerejanya kemudian akan menjadi gereja yang sembarangan. Kemudian kalau menjadi bangsa nggak punya visi, bangsanya akan berjalan pada kemunduran. Jadi visi itu penting buat apa? Buat personal, buat semuanya. Sangat penting buat semuanya. Jadi pada sore hari ini, find your vision. Temukan visi yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara. Saya nggak tahu temukan visinya. Duduk renungin firman Tuhan. Udah duduk renungin sih firman Tuhan tapi nggak tahu. Cari di keluarga, tanya orang tua. Lah kalau orang tua aja nggak tahu kayak gimana kehidupan kerohanian. Kita punya family of God, keluarga rohani. Yang disebut dengan life group. Ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan istri saya. Sampai berdiri pada saat ini itu karena keluarga rohani yang disebut dengan gereja. Yang disebut dengan komunitas life group. Itu yang menolong kita untuk bicara sampai dengan hari ini Pak.
Kalau kita nggak menemukan itu pada diri kita atau pada keluarga secara darah kita, temukan itu pada family of God, temukan itu pada keluarga rohani. Yang disebut dengan, ya kita menyebutnya dengan life group di sini. Karena memang life group nggak cuma hai kok. Life group itu mempertajam hidup saya dan saudara, membuat saudara dan saya tepat ditempatkan di tempat dan waktu yang tepat. Visi Tuhan ada di sana. Kalau nggak punya visi, maka hidupnya nggak terkendali. Jika kita tidak memiliki visi akan masa depan, kita akan selalu kembali ke masa lalu. Kita akan selalu hidup di masa lalu. Kalau saya dan saudara nggak punya visi akan masa depan, kita akan selalu kembali kepada masa lalu, kita akan selalu hidup di masa lalu. Nah, kepolisian tahu tentang hal ini nih. Kalau ada tahanan yang kabur dari penjara, yang biasanya polisi atau lakukan adalah gini, dia akan cari tempat-tempat yang dulu di mana tahanan ini pernah ada, pernah tinggal, dia akan cari di situ. Karena apa? Karena orang tahanan yang keluar dari penjara kan gak punya tujuan, betul? Karena mereka gak punya tujuan, mereka akan selalu kembali pada masa lalu mereka. Kalau kita gak punya visi ke depan, vision for the future, visi buat masa depan kita, yang terjadi adalah kita hidup hari ini dengan kenyataan, dengan pengalaman masa lalu. Saudara gak akan kemana-mana. Karena pengalaman masa lalu itu akan mengikat kaki kita, gak akan pernah bisa bergerak kemana-mana. Itu sebabnya butuh firman Tuhan untuk menyampaikan, memberitahu saya dan saudara, ada visi besar yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara. Jika kita tidak memiliki visi akan masa depan, kita akan selalu kembali ke masa lalu. Amsal 26 ayat yang ke-11. Salomo pun tulis tentang hal ini. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Mau dibayangin? Gak usah lah ya, anjing kembali ke muntah, gak enak banget kelihatannya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian pula kalau orang gak punya visi tujuan hidup ke depan, kemudian kembali kepada masa lalu, itu sama seperti anjing kembali ke muntahnya. Karena tidak ada masa depan di masa lalu. There is no future in the past. Di masa lalu tuh gak ada masa depan. Namanya juga masa depan. Adanya di depan. Itu sebabnya kita perlu visi yang daripada Tuhan terjadi dalam hidup. Kisah Para Rasul 2 ayat yang 17. Saya akan akhiri di sini. Karena Alkitab berkata gini, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Jadi saya akhiri di sini ya, pas ayatnya terakhir juga. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. New International Version berkata gini di bahasa Inggrisnya. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughter will prophesy. Your young men will see vision. Your old men will dream dreams. Jadi waktu kita sebentar lagi akan rayakan Pentakosta nih. Akhir bulan ini kalau gak salah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga kan kita akan merayakan Pentakosta. Nah Petrus kemudian berkhotbah ini memulai proses masa Pentakosta, dia kutip Yoel 2 nih kalau gak salah. Akan terjadi pada hari terakhir, jadi dia sedang berkhotbah di 3.000 orang kalau gak salah yang diselamatkan. Dia sedang berkhotbah, dia kutip gini, akan terjadi pada hari terakhir, Roh Kudus akan dicurahkan di atas manusia. Tandanya cuma satu, bahwa setiap anak-anak laki-laki dan perempuan bernubuat, orang-orang muda akan mendapatkan vision, penglihatan. Demikian pula orang tua, gak disebut vision tapi disebut dengan dream, sama-sama juga. Jadi hal pertama yang Roh Kudus akan lakukan di pencurahannya Roh Kudus yang kita sedang terjadi pada saat ini adalah dia akan menghembuskan kembali visi yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus itu akan mengaktifkan, menghidupkan, meniup visi yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara dan itu yang dilakukan. Roh Kudus akan menghembuskan, mengaktifkan visi tersebut dalam kehidupan. Nah saya cukup lama dengan anak-anak muda. Karena dari dulu ada di pelayanan anak muda. Ada berapa anak muda kalau ditanya ketika mereka lulus SMA biasanya ditanya, mau kuliah di mana? Gak tahu kok, ikut pacar aja. Hah? Ikut pacar? Kuliah ya tergantung pacar aja milih kuliahnya. Loh kalau pacarnya nanti kemudian udahan di tengah jalan, ya pilih universitas lain. Wah sultan banget nih anak-anak kayak gini nih, kelihatannya kaya banget. Kan gak begitu. Dan kita seringkali berpikir anak-anak muda gak punya tujuan. Roh Kudus kemudian dicurahkan di masa Pentakosta sampai hari ini. Tujuannya yang pertama ini, dia menghidupkan kembali visi, tujuan Tuhan, mimpi Tuhan dalam kehidupan. Ada visi dan mimpi yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya kita masih hidup hari ini loh. Saya seringkali berpikir jangan-jangan Tuhan berikan saya kesempatan hidup hari ini karena memang ada visinya yang belum beres.
Ada mimpinya yang belum selesai. Karena kalau udah selesai kan kita semua dipanggil pulang. Iya gak sih? Kalau selesai semua kita dipanggil pulang. Jangan-jangan kita hidup hari ini adalah gini, ada visi Tuhan, ada mimpi Tuhan yang belum selesai dalam kehidupan. Atau juga mungkin belum ditemukan. Sore hari ini temukan itu Bapak Ibu. Visi Tuhan gak berbicara mengenai sekedar pelayanan yang ada di mimbar, yang ada hubungan dengan gereja. Visi Tuhan di dalam pekerjaan saudara. Visi Tuhan dalam keluarga kita. Visi Tuhan yang ada dalam kehidupan kita secara personal. Kenapa? Karena hidup kita akan ditarik pada visi yang lebih besar daripada hidup itu sendiri. Dan firman Tuhan sudah tersedia di sana. Hanya karena kita pernah jatuh dalam satu periode kehidupan. Hanya karena kita pernah gagal dalam satu periode babak kehidupan. Bukan berarti seluruh kehidupan kita kan menjadi kehidupan yang gagal. Halo? Kalau hidup ini ada dalam 12 ronde sama kayak petinju. Di ronde ketiga saudara kalah. Bukan berarti kan dalam sebuah 12 ronde itu saudara kalah. Enggak lah. Hanya karena satu periode babak dalam hidup kita kalah. Bukan berarti seluruh kehidupan kita adalah berakhir dengan kekalahan. Ada visi besar yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Dan Roh Kudus kemudian hadir, firman-Nya hadir untuk mengaktifkan itu kembali dalam hidup kita. Malam hari ini kalau saudara pulang nanti di rumah, besok memulai pekerjaan, besok lagi libur kali ya. Ya udahlah, sambil besok nikmatin long weekend, saudara mungkin sudah mulai bertanya-tanya, tanya Tuhan, sebetulnya Tuhan sedang kasih visi apa sih buat hidup kita? Kalau saudara kemudian bingung, tanya sama kakak rohani saudara, apa sih yang sebetulnya visi Tuhan buat hidup saya? Ya, karena kita akan menemukan itu semua dalam firman Tuhan, dalam koridornya firman Tuhan. Itu yang akan kita lakukan pada kesempatan selama 1 bulan ini. Membangkitkan kembali visi besar yang Tuhan taruh dalam kehidupan. Karena ujungnya sama seperti Abraham. Hidup kita ini ujungnya. Orang yang akan di luar akan diberkatin oleh hidup kita. Iya, tujuannya terakhir dari hidup saya dan saudara adalah akan ada orang-orang yang merasakan kasih-Nya Tuhan. Keluar dari hidup kita. Kita tuh menjadi dealer of hope. Menjadi orang-orang yang menyalurkan berkat, pengharapan, kasih bagi orang di sekitar kita pada hari-hari ini. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kita akan selesai di ibadah yang ketiga pada sore hari ini. Undang teman-teman. Saya nggak tahu saudara sedang berhadapan dengan apa. Saya juga nggak tahu saudara sedang bingung mungkin dengan kehidupan. Percayalah, di tengah kebingungan yang sepertinya saudara bingungkan pada saat ini, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar yang terbaik. Sudah. Kuncinya di mana? Kuncinya di firman-Nya Tuhan. Karena Tuhan gak pernah bergerak keluar daripada firman. Gak pernah. Itu sebabnya firman-Nya menjadi hal yang sangat penting. Keluarga sedang kehilangan arah. Keluarga sedang dalam perjalanan yang mungkin gak tahu ada di mana. Firman Tuhan akan membawa kita kembali straight pada tujuan, pada visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Firman-Nya masih berkuasa kok. Kalau anak-anak mungkin sedang hidupnya lagi gak benar, gak berantakan, perkatakan firman buat hidup mereka. Firman Tuhan itu akan membagikan kembali visi Tuhan dalam hidup mereka. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan.